Menteri baru melantik Dirjen Gakum ya Pak ya. Jadi Kementerian SDM ini sekarang udah punya Dirjen Gakum. Karena memang menurut saya inilah dirjen yang paling penting menurut saya Pak di sini juga. Karena banyak, terutama Bapak Presiden Prabowo ini hari, beliau fokus dengan adanya namanya pemberantasan penambangan ilegal Pak Menteri. Dan Pak Menteri sudah pasti tahu di kabinet beliau juga sering berulang kali pasti masalah ini dibahas. Nah saya sampai hari ini dan banyak teman-teman juga melihat belum ada Pak pergerakan dan juga gebrakan-gebrakan dari Dirjen Gakum Bapak ini belum ada sampai saat ini. Nah dan kami minta juga untuk banyak Pak ke depannya itu turun ke lapangan karena banyak sekali tambang-tambang ilegal yang ada di Indonesia ini. Nah terutama juga jangan nanti kita melihat teman-teman Komisi 12 ini malah tim gabungan presiden dulu yang lebih turun Pak. Bahkan saya tanya ini kemana jadinya, Pak Menterinya di mana, Dirjen Gakumnya di mana? Harusnya kan Bapak duluan Pak yang ada di depan itu. Pak Menteri di situ hadir paling depan beserta Dirjen Gakum Bapak di situ yang paling depan. Nah mungkin dari saya itu Pak lebih banyak turun lagi Pak ke lapangan, bahkan nanti boleh dari kami teman-teman Komisi 12 juga kita banyak tahu di mana lokasi-lokasi tambang ilegalnya, tempat-tempatnya di mana, dan bahkan kami siap Pak mendampingin di mana lokasi itu agar Dirjen Gakum ini lebih banyak turun penindakan ke depannya gitu loh. Jadi jangan nggak ada guna Pak, nanti takutnya Bapak membentuk direktorat yang baru tapi takutnya nonsen Pak, nihil gitu loh. Jangan nanti orang bilang direktorat ini omon-omon. Nah itu Pak mungkin dari saya. Oke, mungkin itu pimpinan, terima kasih. Ya, saya close ya, tidak ada lagi tambahan pertanyaan ataupun pernyataan terkait dengan Dirjen Gakum. Kemarin kita ajak juga ke Papua kemarin, ya kan, Papua Barat. Mungkin nanti izin Pak Menteri, sering-sering kami ajak juga nanti turun ke lapangan, seperti itu. Kami persilakan kepada Bapak Menteri. Masih. Saya keliling pakai helikopter, di atas itu hasil penambangan setelah tambang dikasih tinggal semuanya. Saya tidak mempersalahkan masa lalu, karena pemerintahan dulu, sekarang dan ke depan itu satu mata rantai. Ada kelebihan, kekurangan, itu biasa. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan. Nah khusus untuk jaminan reklamasi, kemarin kan ada protes juga itu. 190 IUP diturunkan dari MODI karena tidak membayar jaminan reklamasi. Kalau tidak menjawab jaminan reklamasi, siapa yang mau reklamasi ini barang? Kita ini sebentar lagi meninggal bumi dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita harus tinggalkan kepada anak cucu kita penambangan yang seperti itu? Maka kita tata. Caranya bagaimana? Boleh RKAB kita kasih, tapi yuk bayar dong reklamasi jaminannya. Bang, formulasinya pun sudah kita lakukan. Saya kan mantan pengusaha tambang, mantan bukan sekarang ya, mantan. Ya kalau dia mau ambil 100 hektar dengan cadangan yang banyak, jangan dia bayar reklamasi dengan seadanya saja. Syukur alhamdulillah kalau dia punya hati yang baik, begitu dia selesai nambang, dia melakukan reklamasi. Rata-rata ada juga yang melakukan begitu, tapi tidak sedikit juga yang meninggalkan derita di daerah-daerah itu. Itulah kemudian kenapa saya katakan tidak boleh kayak begini. Pasti muncul lagi istilah itu DFK ini. Memang Pak memperbaiki itu Pak, DFK lebih banyak daripada maunya kita. Apa yang saya lakukan ini hanya untuk memperbaiki aja. Itu saya tapi terima kasih. Jadi ini Pak Dirjen sama Dirjen Gakum mana ya? Pak Dirjen Gakum Komisi 12 lagi uji nyali Bapak ini. Bapak jaksa atau bukan jaksa? Oh ya. Kalau nyali tidak ada, segera pertimbangkan. Saya nggak benar. Ini barang ini nggak ada urusan kita. Yang berikut menyangkut lifting. Bapak Ibu semua, ini Golkar punya ini. Ya ini karena fraksi Golkar jadi nggak berani agak tajam-tajam gitu. Tapi gini saya mau jelasin ya. Lifting. Bapak-bapak ini kan sudah anggota DPR lama. Tunjukkan kepada saya tahun berapa terakhir yang lifting kita mencapai target APBN. Tunjukkan. Saya nggak mau bicara omon-omon, saya mau bicara fakta aja.
Saya pikir sudah sangat lama target lifting kita hampir tidak mencapai di dalam APBN. Di 2024 target APBN kita 605.000 barel per day dalam APBN. 600 apa 605 ya? 605. Mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Realisasi kita berapa? 580.000 barel per day. Sekarang alhamdulillah karena dukungan dari Bapak Ibu semua, pimpinan Komisi 12 dan seluruh stakeholder, kita sudah mencapai 605 sampai dengan 606.000 barel per day. Sekalipun ada kenaikannya tidak signifikan, tapi kita hari ini sudah mencapai target APBN. Dan mengurus BBM ini, mengurus lifting ini Bapak Ibu semua, saya jujur mengatakan, kita ini kalau tidur malam, baca doa tidur malam, terakhir baca doa lifting. Karena bagi saya, KPI saya yang dipegang oleh Bapak Presiden adalah apa yang ditargetkan dalam APBN, dalam undang-undang APBN. Itu. Dan saya nggak mau pusing, saya pembantu Presiden, menteri itu pejabat negara pembantu Presiden. Bos kita cuma Presiden. Jadi bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bukan apa yang mereka orang lain pikirkan. Kalau pikirannya bagus kita rangkul, tapi kalau tidak bagus ya sorry ya, gitu. Ya kira begitu. Kemudian ya paling banyak sekali nih. Golkar punya banyak. Yang lain saya tidak, Golkar punya saya tidak jawab dulu deh. Nanti kita setengah kamar aja. Yang menyangkut dengan koperasi ya Pak Joko ya, menyangkut dengan sumur masyarakat 45.000. Sejak zaman pasca kemerdekaan sumur-sumur ini sudah ada. Tapi pertanyaan saya, apakah ada pemerintahan sebelumnya yang berani melegalkan ini? Saya mau tanya. Di partainya Pak Gundar juga waktu jadi penguasa kan nggak berani juga membuat barang ini. Nah, fair aja dong, fair. Oh saya juga ada di dalam situ kok. Berapa kali rapat di dalam rapat kabinet, sudah tahu masalah nggak mau diputuskan. Saya izin sama Pak Presiden Pak Prabowo. Apa kata Pak Presiden, perintah Pak Presiden Prabowo? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan masyarakat dan berikan keadilan dan sesuai dengan pasal 33 dan 45, lakukan. Jangan sedikit pun mundur. Saya bikin permennya. Ini sekarang. Jadi dari 45.000 sumur yang dulu masyarakat, mohon maaf, sumurnya ada, minyaknya ada, tapi dikejar oleh oknum-oknum, mintai sesuatu, menakut-nakuti. Mulai tahun ini bulan Desember selesai ya, mana Pak Joksis? Izinnya ya. Insya Allah mulai bulan Desember mereka bisa kerja dengan nyenyak Pak, tanpa ada ketakutan di seluruh wilayah yang punya penghasil minyak itu. Nah ini juga mungkin, atau yang begini yang bukan keterbaruan kali ya, mungkin ini barang lama jadi. Jadi yang belum masuk tolong, tapi jangan dipolitisir. Ini niat baik Bapak Presiden untuk mengimplementasikan pasal 33 tentang redistribusi sumber daya alam kita. Jangan persepsi orang itu seolah-olah minyak ini hanya kelas elit saja. Hanya itu lagi, itu lagi. Rakyat seolah-olah nggak boleh mengelola minyak. Dari mana? Pengelolaan sumber daya alam kita pasal 33 itu jelas. Ekonomi kita disusun dan diatur secara kekeluargaan kok. Kenapa harus kasih terus yang itu lagi, itu lagi? Kasih kalau memang rakyat bisa, kasih. Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, aturan, dan memperhatikan lingkungan dan K3S-nya. Ya Ibu dari Golkar ya, sama Pak Alphonse. Impor, Bang Ramson, ini ngeri kali ini. Bang, aku tahu sekarang memang tahun 96-97 lifting kita itu 1,5 juta barel per day. Konsumsi kita hanya 500.000 barel. Dan kita ekspor 1 juta barel. Dan di situ uang kita paling banyak, 40-50% total APBN itu dari sektor migas. Sekarang terbalik. Konsumsi kita 1,5-1,6 juta, lifting kita kalau terhitung mulai hari ini 605.000 lebih. 606.000, maka kita pasti impor. Caranya bagaimana untuk tidak kita impor? Memang ini salah satu KPI yang Bapak Presiden Prabowo perintahkan kepada saya. Ada 3 mekanismenya. Yang pertama adalah sumur-sumur tua
ini memang kita harus injeksi dengan teknologi, mau tidak mau. Dan ini sekarang sudah berjalan. Memang perdebatannya itu di IRR. IRR-nya apakah kalau dengan harga sekarang mereka nggak mau. Maka kita buat relaksasi. Yang kedua adalah ada 300 lebih sumur yang sudah POD nggak jalan-jalan. Jadi yang tadi dari Pak dari PKS tadi yang mengatakan bahwa 17 tahun, ada yang 26 tahun Pak. Impex itu sudah 26 tahun dikuasai oleh Jepang. Perdebatannya dari saya masih ketua umum HIPMI, perdebatannya hanya di laut atau di darat. Itu terus, lama-lama kita meninggal pun masih ada perdebatan itu. Kemarin saya katakan untuk mereka, kalau kalian nggak jalan, saya cabut. Dan sudah kita berikan surat teguran pertama, sekarang sudah tender FID-nya. Dan insya Allah 2029 sudah bisa produksi barang itu. Jadi memang ini gayanya harus gaya tidak main-main. Nah,